Aku nggak percaya PKI itu berontak. Aku percaya ada orang mengadu domba. Aku percaya bahwa itu diadu domba. Orang yang mengadu domba memakai seragam PKI membunuh dia. Orang yang memakai seragam waktu itu kan Banser Ansor membunuh PKI. Dan terus menerus. Ini nanti kan kaitannya dengan sejarah. Jadi kita nggak bisa, oh ini kelompok ini, nggak bisa. Jangan salah loh, anggota PKI itu dulu ada yang lesetin Partai Kiai Indonesia. Artinya konstituen PKI itu banyak yang sholat. DNA Aidit itu Habib loh. Musa itu orang hafal Quran loh. Gerakan komunis PKI di Indonesia itu tidak selalu identik dengan ateisme. Nah itu jelas. Nah itu beneran. Enggak, marga beneran itu. Perkara sekarang itu misalnya apa itu Persatuan Habib itu? Kalau kita tidak mengakui itu urusan politik. Bagaimana orang tertuduh sebagai PKI masa diakui sebagai itu? Nah itu. Jadi kita harus membaca sesuatu dengan kalau itu kan kalau memang betul silsilah atau nasab jalurnya bisa diskriminasi. Aidit itu benar-benar. Salah satu saksinya adalah Aidit yang sekarang sering di TV. DNA Aidit itu kan saudaranya. Ini memang Aidit benar-benar Aidit marga. Nah ini fakta-fakta seperti ini biasa aja. Mau ada Asegaf di Surabaya juga pendeta. Di YouTube itu. Ini biasa. Tapi aku percaya bahwa semua dzurriyyah Rasul itu ahli surga. Nah, sekarang misalnya, ini yang penting kan sederet sebelum mati kan, sebelum mati didatangi datonya ya kamu balik Islam ikut aku, selesai. Tapi kalau zahirnya di dunia itu ada yang PKI, ada yang Nasrani, itu bagi ulun biasa. Ulun juga pernah ketemu, ala Idrus hidup. Iya, biasa aja. Ini kan ya soal agama, itu kan soal yang penting kan akhir hidup kan. Makanya aku malah sebenarnya kalau itu jadi Hindu gitu supaya kau bisa ngajak itu saudara-saudaramu yang Hindu itu untuk masuk surga. Kalau kamu nggak Hindu ya siapa yang nemenin yang ngasih sapangan? Aku ngomong sama Habib Lutfi secara tidak langsung. Aku sebenarnya lebih hormat sama Iye, sama Ahmad Albar daripada Habib Lutfi. Habib Lutfi gampang, mau sih Jakman, semua orang baik di surga. Coba Iye harus menemani Kuto, harus menemani orang-orang non anu. Dan karena Iye banyak orang itu nggak jadi bunuh diri. Kan banyak itu testimoninya di Najwa Shihab itu. Dengar si Iye nyanyi mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Dulunya non muslim jadi masuk Islam. Padahal liriknya, syairnya, God Bless punya Iye itu nggak ada kaitannya dengan agama kan. Aku memahaminya seperti itu. Makanya jangan dijual murah dzurriyyah Rasul ini hanya untuk urusan-urusan cekir emis yang sebentar lagi selesai. Karena itu aku berdebat-debat, aku mengkhawatirkan deh. Gak usah kayak gitulah. Terlalu mahal harga seorang Habib untuk urusan-urusan ceng-ceng kayak begini. Ya keren aja lah jadi raja kan apa sih? Dzurriyyah Rasul itu kan bakatnya jadi raja. Enggak jadi ampun maafin jadi kelahiran kayak gitu. Di jalan-jalan kayak gitu. Harga dirinya di mana? Menjaga marwahnya Rasulullah di mana? Aku mau tanya. Ampun maaf ya, kalau salah dikoreksi. Itu yang tadi maksudnya mungkin ya masing-masing punya tugas harus. Kalau cocok caranya lain mungkin berbeda ya, bagi tujuannya sama. Tapi aku menyayangkan, dzurriyyah Rasul itu bagiku lebih penting, lebih berharga dari apapun. Orang dunia boleh rusak, tapi dzurriyyah Rasul jangan rusak. Orang dunia semua boleh kacau balau, tapi dzurriyyah Rasul jangan terkena dampaknya. Hati-hati hitungannya gitu. Apakah tidak cukup Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Apakah tidak cukup ketika Bani Umayyah berkuasa? Apakah tidak cukup ketika Bani Abbasiyah berkuasa? Ngomong sedikit aja dibahas ini kan. Iya kan, kamu mau dilanjut-lanjutin? Gitu loh, buat sayanglah emas itu jangan taruh di tempat yang nggak bener gitu loh. Karena sikapnya pemerintah itu apa? Musliman Habaib mau buka untuk ngurus umat atau pemerintah terus ditanggapi dia tidak diberikan kesempatan, saksi
kalau masuk ranah ilmu politik itu bukan sekedar ranah hukum. Gus Dur itu nggak salah, tapi dia harus tahu. Gus Dur itu benar, DPR salah, tapi realitas politik menyebabkan sah penjatuhan Gus Dur. Ini politik, Bung. Hukum pun sendiri itu dikendalikan oleh politik. Politik itu sendiri hari ini dikendalikan oleh uang. Makanya jika bisa pilih yang benar itu kita punya duit sebanyak-banyaknya. Kita bisa mempengaruhi siapapun. Mau politisi kita beli, presiden kita beli. Ini yang terjadi sekarang Di seluruh dunia. Government hari ini tidak relevan, irrelevan lagi. Yang relevan itu Elon Musk. Yang relevan itu siapa? Bill Gates. Itu yang relevan, presiden semua soal. Bukan hanya presiden Indonesia, dia yang mengendalikan dunia. Mau COVID mau enggak, lo nggak bikin acara COVID, gue jatuhin lo. Islam itu kayak gitu, sebaik-baik harta di tangan orang langsung. Mari kita pegang harta, bukan karena kita suka harta. sebelum harta pada orang yang Iya. Nah, salah itu ya orang Islam, kenapa kita tidak pegang harta? Karena semua udah pesen. Kalau mau pengaruh beli nggak usah pakai politik, pakai duit selesai. Gubernur di sini itu siapa ya? Yang nentuin yang punya duit. terus gimana sekarang pemerintah gitu kayak mulai presiden, kemudian orang-orang yang ada di partai, mereka dalam politik yang ada kan otomatis kan dimakan sama uangnya juga, sehingga karena dikuasai aparat negaranya, mereka polri, mereka beli itu. Loh, apa oposisi tidak dibiayai? Iya ya itu. Nah, yang biayai siapa? Ya itu. Kan musuhnya. Kenapa kita jadi alat orang berantem? Ini orang kaya, orang sugih berantem, kenapa kita mau jadi alat? Kayak gue aja dong, keren. Nggak jadi alat siapapun. Enggak siapapun. Aku jadi alatnya Gus Dur. Ini pekerjaan maha besar. Apalagi Duriatur Rosso. Ngapain ikut-ikutan acara ceng-cengko kayak begitu? Aku kagum sama siapa itu. Kalau bukan HKN nggak ada yang mau bergerak begitu. Setiap pemerintah ini Kan begini ya, sebuah gerakan, kalau kita gerakan, kalau saya itu buka jam 7 atau jam 8 kan ada hitung-hitungnya. Kalau buka jam 7 labanya sekian, kalau buka jam ini ruginya sekian, kan ada hitung-hitungnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan ada hitung-hitungnya. Dan kita kan tidak berpikir untuk 10 tahun ini atau 20 tahun ini, kita berpikir tentang umat Rasulullah sampai akhir. Hadis dong, terlalu banyak kesalahan umat Islam yang sudah kita lakukan sepanjang sejarah, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi menurutku. Perhitungannya terus kalau tidak bergerak saat ini yang akan dapat impact lagi kejadian kan kayak dulu ekonomi Korupsi itu power tend to corrupt. Kekuasaan selalu cenderung korup. Tapi korup itu ada batasnya, karena korup kalau berlebihan pasti salah. Logika dan itu nggak usah habis. Nggak usah habis, reformasi nggak usah habis, selesai kok. Enggak juga, DPR juga bergerak. Oh, DPR maling semua, ya biarin aja, kan nanti dapat azab dari Tuhan juga. Ada ruang-ruang yang harus kita anu gitu. Kalau saya guru, fokus saya menjadi. Kalau saya pedagang, fokus saya mencari laba dengan cara bekerja jujur. Kalau saya politisi, fokus saya politik. Kalau saya pakar ekonomi, fokus saya ekonomi. Kalau kita itu disiplin dengan ruang-ruang pribadi kita. Kalau ini bercampur-campur antara ulama, politisi, yang ulama jadi politisi, yang politisi malah jadi ulama, repot semua ini kacau. Selalu ada hitung-hitungan yang hari ini itu apa bisa berbohong untuk 2 tahun. SBY aja sekarang kebohongannya kan bongkar semua kan sama dukun yang terakhir ini, nggak bisa kita bohongan. Hari ini kita bisa bohong, 2 tahun lagi pasti ketahuan. Karena jejak digitalnya pasti. Apalagi di level-level nasional. Gitu. Kenapa tidak memilih jalan seperti Habib Lutfi yang beliau bisa kasih masukan dari dalam? Bagaimanapun juga kalau nggak ada Habib Lutfi, mungkin arahnya Habib Lutfi mewarnai nggak itu dari dalam? sangat mewarnai, amat sangat mewarnai meskipun dia dibenci oleh teman-teman yang bersikap keras. Karena selama ini yang dilakukan oleh pemerintahan kayaknya cenderung dinilai tidak bersuara apa gitu. Enggak, tolong ukurnya apa misalnya? Kalau ukurnya Tidak ada ekonomi, perubahan. perubahannya yang misalnya begini, misalnya kita teriak-teriak ekonomi sulit. Iya. Pak, kendaraan baru semua ada, listrik juga semua ada, apa ada? Mahal. Ya mahal kan tetap bisa terbeli di Amerika jauh lebih mahal. Jadi kita itu wala in syakartum la azidanakum, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan pernah kita seperti Libya. Muammar Gaddafi itu, semua orang hafal Quran dikasih ijazah S1 digaji.
Per tahun Muammar Gaddafi itu menargetkan 50.000 orang hafal Quran. Padahal Libya itu kan cuma sekitar 7 juta penduduk dan cuma dapat gaji. Rakyat dikomporin sama Amerika, itu zalim, itu main perang, bunuh dia. Sekarang dari apa? Hancur semua Libya. Kita juga nggak pernah menduga bahwa yang namanya Muammar Gaddafi bisa dijatuhkan seperti itu. Karena gerakan-gerakan separatisme itu nggak pakai senjata. Jangan maulah kita dipermainkan orang kafir. Gitu loh, kalau aku begitu. Nabi kan pernah bilang juga, suatu ketika nanti kalau kalian akan mengalami zaman di mana pemerintah, apakah kami berontak wahai Rasul? Oh enggak, selagi kalian tidak dilarang sholat, kalian tidak boleh sedikit pun berontak. Tidak sedikit pun berontak. Artinya apakah pemerintah melarang kita sholat? Enggak, di sini banyak orang sholat, enggak dilarang aja pada nggak sholat. Tidak. Jadi kita harus memilih tindakan. Ikhtiar itu kan memilih tindakan berdasarkan pertimbangan akal dan memilih tindakan, memilih bertindak atau tidak bertindak berdasarkan rasio, berdasarkan akal sehat. Karena agama ini Sayyidina Ali adalah akal. Nah, coba kita perhitungkan, apakah kita efektif seperti ini? Apakah kita efektif seperti yang misalnya dilakukan oleh Habib Lutfi? Habib Lutfi jangan dinilai sekarang. Nanti kalau beliau wafat 50 tahun kemudian, efek-efek dari yang dilakukan Habib Lutfi hari ini akan tampak. Karena kita tidak bisa menanam ini biji. Lu kok nggak berbuah, ya nggak bisa begitu dong, tunggu dong 1-2 hari itu, apalagi itu durian. Ini udah sebulan cuma segini, dia ditunggu. Yang penting itu kata Nabi itu, tanamlah pohon meskipun kau tahu besok pagi kiamat. Itu bukan sekedar harus pohon benar, itu enggak. Berinvestasi dalam bahasa ekonomi. Iya, investasi untuk umat, jangan bikin investasi yang merugikan umat. Makanya pertimbangannya amat harus sangat hati-hati, harus sangat pelan-pelan. Kalau misalnya ya, pemerintah hari ini kan demokratis ya. Coba bandingkan dengan pemerintahan Pak Harto. Ulama di sini itu sampai bunuh-bunuhan aja. Maulana Sukumpul masih bilang jangan ikut-ikutan, jangan demo. Padahal alasan untuk demo itu jauh lebih kuat daripada hari ini. Misalnya sebagai contoh, dan hari ini hasilnya nyata kan. Maulana Sukumpul kan untuk seluruh dunia kan. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, ya memang itu faktanya. Faktanya memang seperti itu. Gerakan-gerakan beliau yang seolah-olah itu, ini mana naik mungkarnya? Naik mungkar terjadi dengan sendirinya. Mana yang cerita itu muridnya Pak Guru yang di Kota Baru itu, di sekitar Martapura itu, di Sukumpul itu, tempat-tempat maksiat itu ada yang kebakaran, ada yang ini, ada yang tahu, nggak tahu dia yang bakar siapa. Ini. Jadi kita harus sangat hati-hati kan. Jangan sampai apa yang kita lakukan tuh niat kita itu, niat baik itu tidak cukup kalau tidak berdasarkan itu. Niat baik harus diaplikasikan dengan cara baik juga. Bukan pemahaman misalnya kita tentang politik ya. Oke, kita mau bergerak di politik, kita harus paham peta politik. Bukan hanya di Indonesia, kan seluruh dunia. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu. Oh, kira-kira kita boleh beristiad. Istiad kan harus ulama yang begini dan begitu toh. Gak bisa asal-asalan aja toh. Nah, supaya gerakan kita itu, apapun gerakan itu, apapun organisasi kita, itu benar-benar membanggakan Rasulullah dalam pengertian yang luas. Gitu loh. Dalam pengertian yang luas, tidak ada manusia terbaik selain Rasulullah. Rasulullah itulah maha. Dan itu loh. Setelah Allah itu adalah Rasulullah. Nah itu.